Langsung tanda tangan. Ada seorang pengusaha dari Jakarta namanya Ibu Maria Sanjaya, membeli tanah itu 17 juta. Jadi lokasi TK sampai hari ini. Pak Galuh bersama ibu sekian tahun jadi kepala asrama dan guru di sana. Hebat Tuhan bekerja. Baru tahun yang lalu lewat Pak John Katz lagi kami buka TK di Poga, Pak, berpola asrama juga. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita? Ayo kita ikuti. Pasti nggak akan gagal kalau itu semua firman-Nya. Amin. Ayat terakhir, Yesaya 55. Ini yang kita imani dalam hidup ini. Dalam segala hal, saudara, firman ini penting untuk kehidupan kita. Saya baca mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Yesaya 55 ayat 6 mulai. Carilah Yahweh selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bertahun-tahun saya merenungkan firman ini. Kalau kita melihat firman ini, konotasinya, Papa kita di surga itu sulit atau gampang ditemui? Sulit atau gampang? Sulit. Karena ada kondisi. Carilah Yahweh selama. Nah, kata selama ini adalah sebuah syarat. Jadi nggak gampang. Kalau dia nggak mau ditemui, kita memaksa kayak apa? Bisa nggak ketemu? Tidak. Dan mana tadi? Berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama. Jadi kalau ia jauh, mau teriak kayak apa? Dia dengar tidak? Jawab, dengar tidak? Tidak. Nah, kata selama itu sebuah kondisi. Ada waktunya dia bisa ditemui. Ada waktunya dia mau mendengar. Saya tidak tahu kenapa ini. Ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahweh, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Tuhan kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, inilah penyebabnya. Dosa yang menyebabkan dia dan kita terpisah jauh. Fasik, kefasikan, rancangan-rancangan kita sendiri jauh, membuat kita jauh. Tapi puji Tuhan kalau kita berbalik, baiklah ia kembali kepada Yahweh, maka dia akan mengasihani, dan kepada Tuhan kita, sebab ia memberi pengampunan. Pertobatan kunci semuanya. Katakan amin. Ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Beda jauh cara kita berpikir dan cara papa kita, dan cara papa berpikir. Waktu Yesaya diutus ke sini, saudara, kami doakan lewat radio. Kami ada radio di Nabil. Begitu selesai ibadah, doa pengutusan Yesaya, seorang pendeta telepon karena dia tahu betul siapa Yesaya. Tapi saya berkata, Papa di surga yang menyuruh. Saya berkata, karena kami teman dekat dengan pendeta itu, kita doakan dan kita lihat. Sekarang setelah dia dengar Yesaya dipakai Tuhan seperti itu dalam bidang yang lain untuk menghubungkan semuanya itu, saudara, luar biasa Tuhan berbicara. Dan pendeta itu melihat bagaimana kalau Tuhan berfirman pasti akan jadi. Secara manusia rancangan semua kita di Nabi ini, termasuk pendeta itu, nggak mungkin nih saya kesini. Setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan seterusnya. S9, S10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Aduh, indah sekali. Ayo kita baca sama-sama 11. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dengar gereja Tuhan, keberhasilan kita bukan karena uang kita, katakan amin. Keberhasilan kita karena apa yang dia firmankan kepada kita dan kita lakukan, walaupun, nah ini dia, mustahil dan tidak masuk akal. Jangan coba membantah, lakukan saja. Abraham, masih ingat nenek moyang iman kita ini? Dia nggak pernah kenal siapa Yahweh. Dia masih penyembah berhala. Tiba-tiba datang, Abraham, pergilah dari negaramu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjuk. Kemana nggak dikasih tahu.
Saudara berani? Tiba-tiba ada suara, besok kamu ke bandara, pokoknya pergi kemana? Enggak tahu, pokoknya pergi. Ayo, berani Pak? Mau kemana? Enggak tahu, pokoknya pergi dulu. Abraham pergi tanpa dia tahu kemana. Maka kesimpulannya, ini yang harus kita siapkan. Semua firman Papa kita tidak pernah masuk akal kita. Kok gak ada yang amin? Lagi sekali, semua firman Papa kita tidak pernah masuk akal kita. Gak ada satu. Maka itu jangan menunggu firman yang masuk akal. Kalau firman masuk akal itu firman tetangga namanya. Itu masuk akal semua. Karena dia yang ngomong. Artinya saudara, firmannya itu luar biasa. 12 saya baca. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan dipadangkan bertepuk tangan sebagai ganti semak dan duri, dan tumbuh-tumbuh akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Yahweh, sebab tanda abadi yang tidak, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Pegang firman itu, maka kita akan melihat nanti kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan luar biasa. Saya akan akhiri satu kesaksian dengan foto ini. Saudara, bulan Juni yang lalu kami mensyukuri 10 tahun pelayanan pendidikan kami di tanah Momi Waren. Ada yang pernah tahu Momi Waren itu di mana? Ada yang tahu nggak? Ada orang dari Manokwari, orang Arfak di sini? Serui, bukan. Itu Yapen Waropen. Ini Momi Waren, itu di Ransiki, Manokwari. Tahun 98 saya terima surat dengan 21 tanda tangan. Minta sekolah SMP. Itu di kampung, bukan kelurahan, di bawahnya kelurahan. Akhirnya kami berunding, maka Pak Gideon Suprapto sekeluarga itu guru pindah ke sana. 98 Juni mulai TK dan SMP. Ada 3 TK sampai hari ini, ada 4 PAUD pendidikan usia dini, lalu ada 1 SMP. Nah, Juni lalu masyarakat minta kami kumpul. Kami potong babi, kami potong ini, pesta bersyukur. Orang-orang desa datang. Kepala-kepala desa, kepala distrik, lalu ketua klasis, berapa kepala SMP, SD, SMA negeri dari kecamatan datang untuk bersyukur. Setelah syukuran, lalu mereka minta kepada saya, Pak, kami minta 2 sekolah lagi, 1 sekolah guru dan 2 SMA. Saya bilang kami nggak sanggup. Kecuali kalau bapak-bapak ngurus izin sekolah guru, kami kasih siapkan tenaganya. Langsung kepala desa di Minisiwi berdiri. Pak, kalau memang besar mau buka sekolah lagi di sini, desa kami siap lahan 10 hektar gratis. SMP kami itu lahannya 4 hektar gratis dari masyarakat, coba. Dengan asrama di sana. Wah, jangan dulu Pak, kami nggak sanggup. SMA, saya serahkan pada guru-guru. Kalian guru-guru SMP ini memutuskan sanggup atau tidak. Tadi malam berangkat seorang dosen dari UI, bayangkan. Namanya Pak Eliezer Tarigan, dosen ekonomi UI, dia master. Setelah dia dengar tentang Manokwari, dengan Dorolonda tadi berangkat ke Manokwari, pagi ini sudah tiba di Manokwari. Saudara, ketika mereka putuskan baik, kepala sekolahnya dipilih, namanya Ibu Monti Maniuruk, dia dari Tanah Batak, dia S1 dari Malang. Nah, maka pada awal Juli pendaftaran dimulai. Dia cerita kepada saya, Pak, yang daftar ada 120 sekian. Setelah kami tes, yang keterima 84. Saya bilang banyak sekali. Berapa kelas 84 itu? Kami bagi 2. Tapi yang 1 kelas khusus. Nah, buat saya cuma carikan operasionalnya saja, biar mereka yang ngurus fasilitas, saya yang sedang berjuang. Tapi Pak, yang 21 itu tua-tua. Dia bilang begitu. Ya, itu terserah kalian. Ya, karena saya bayangkan tua-tua ya 20-an lah begitu. Ya, saya nggak bayangkan. Jadi boleh diterima Pak. Loh, ya kalian yang mengetahui kondisinya, terima saja. 10 Agustus saya datang ke Momi Waren, itu hari Minggu, saya buat ibadah dengan guru-guru. Senin tanggal 11 sekolah masuk. Bukan Agustusnya, jadi Juli, cuma saya baru tiba Senin 11 Agustus itu. SMP pertama sudah selesai setengah 12, setengah 1 persiapannya SMA masuk. Soalnya begitu saya masuk kelas SMA yang disebut kelas tua-tua tadi, saya menangis. Saya keluar, saya nangis di luar kelas itu. Kenapa? Yang tua-tua betul-betul tua ternyata itu. Dari yang tua, yang paling muda itu kelahiran tahun 64.
Jadi saya panggil bapak dong, sudah tua. Saya tanya, Pak, kenapa bapak ingin sekolah? Salah satu menjawab, sudah 20 tahun Pak saya tunggu sekolah ini. Bayangkan, 63 tahun bangsa ini merdeka, pendidikan gak diperhatikan seperti ini. Bisa kelihatan, samar-samar kelihatan saudara ya, sudah berjenggot, sudah ompong. Yang saya heran, mereka pede, gak malu pakai seragam putih abu-abu. Saya cuma tanya, dapat dari mana Pak seragam ini? Waktu mereka masuk kelas itu saya menangis betul. Lihat ya. Maka itu gereja, ayo kita bangkit memberkati tanah ini. Amin. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka itu apa yang kita bisa buat? Kami buka SMK keperawatan di Manokwari karena didesak oleh masyarakat. Kerjasama dengan Depkes. Saudara kaget yang diterima 721 murid SMK keperawatan. Bingung kami buat kelasnya bagaimana, tapi untung Depkes kerjasama, pakai lab mereka juga. Begitu banyaknya ingin orang pintar di tanah ini. Maka itu, ayo kita bangkit dengan apa yang kita bisa. Karena Tuhan menolong saudara semuanya dalam kehendak Tuhan ini. Saya panggil seorang hamba Tuhan, Friendly silakan maju. Saudara pasti akan kaget. Friendly maju, sebentar ya Pak. Pak Friendly ini seorang hamba Tuhan dengan 3 anak dari Surabaya. Mereka sudah mapan dalam pelayanan. Dia salah satu anak rohani kami juga. Saya kenal dia sejak bulan Juli tahun 90. Langsung naik sini, friend. 3 tahun yang lalu Tuhan bicara kepada dia untuk pindah ke Timika. Dan firman-Nya langsung jelas, harus tinggal di Kuamki Lama. Dengar. Dan dia sudah dapat rumah di Kuamki Lama hari Jumat yang lalu. Mungkin bulan depan mereka akan pindah sekeluarga. Orang berkata, ini gila. Maaf, saya berkata, orang Papua aja malas tinggal di Kuamki Lama. Saudara dengarkan pernyataan ini. Di hadapan berapa hamba Tuhan waktu itu, dan di hadapan seorang anggota dewan Kabupaten Mimika, saya berkata, sebelum ada kerusuhan besar-besaran di Kuamki Lama, suatu siang saya berdoa, Roh Kudus menyatakan saya, Daniel, tahta iblis di Papua itu di Kuamki Lama. Itu pusat pemerintah. Gak lama kemudian jadi perang yang sampai hari ini gak pernah selesai. Bayangkan sama-sama keriting, sama-sama hitam bisa dendam seperti itu. Belum pernah terjadi kalau tidak di Kuamki Lama seorang pendeta dibunuh oleh orang Kristen di dalam gereja. Betul tidak? Ada apa di sini? Maka itu orang Timika tanggung jawab saudara untuk memerangi tahta iblis di Kuamki Lama. Itu tugas orang Timika. Tuhan memberkati saudara semua.